Assalamualaikum. Halo, perkenalkan nama saya Fathia dari SMA Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Saya adalah kandidat guru penggerak angkatan 7 kelas 19 Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.3 yakni visi guru penggerak. Silakan menyimak. Serta Bapak, Ibu, guru sekalian. Pertama-tama kami ucapkan dan haturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian atau rangkaian dari kegiatan calon guru penggerak, ya, dimana nanti diharapkan tentu guru penggerak ini sudah bukan lagi calon, bisa diterapkan apa yang telah diperolehnya di lembaga pendidikan khususnya SMA Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Yang terhormat Ibu Rizky sebagai praktik PP, pengajar praktik untuk calon guru penggerak, yaitu Ibu Fathia. Di sini saya akan memfasilitasi dibuatnya usulan visi yang mengandung unsur-unsur dari guru penggerak, yaitu profil pelajar Pancasila terutama. Nah, seperti kita tahu, visi kita yang semula adalah menjadi lembaga pendidikan yang unggul dalam infak, iptek, peduli lingkungan, dan berwawasan kewirausahaan. Nah, sedangkan kita punya banyak program-program baru yang arahnya adalah ke Merdeka Belajar, yaitu pertama ke Adiwiyata, kemudian yang kedua adalah ke P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang mungkin belum dimasukkan ke dalam visi yang semula. Jadi di sini saya akan memfasilitasi diskusi untuk dibuatnya visi. Nah, visi ini nanti akan dirumuskan dalam prakarsa perubahan yang rumusannya menggunakan metode Bagja, yaitu yang pertama buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, sampai atur eksekusi. Gitu. Mungkin di sini kita diskusi aja ya Bapak Ibu, dimulai dari visi terlebih dahulu. Mungkin ada usulan dari Bapak Ibu supaya memuat semua program kita, visinya sebaiknya menjadi apa judulnya. Tentunya visi ini juga kalau kita melihat implisit ya, bukan saja melihat dari istilahnya struktur atau isi dari P5 itu sendiri, tapi tentang karakter unggul dan sebagainya. Ini sebenarnya sudah masuk ke lembaga pendidikan yang unggul dalam imtak. Ya, kalau namanya lembaga itu berarti ada siswa, ada guru dan semuanya. Artinya semua komponen yang ada di dalam lembaga pendidikan itu diharapkan pada saatnya nanti ya, ini bisa menjadi istilahnya lembaga ya, yang berimtak. Ya, kalau kita bicara lembaga berarti di situ pasti ada kepala sekolah, ada semuanya, ada siswa, ada guru dan semuanya. Jadi kalau menurut saya, kalau tadi dikatakan bahwa unsur dari P5 ini belum tampak, mungkin ya kalau secara eksplisit belum. Tetapi sebetulnya secara implisit itu sudah masuk di imtak, karena imtak itu sendiri kan juga pengertiannya luas ya. Menurut saya gitu ya, tidak muncul kata-kata teknologi di situ. Nah, implisit kan hanya pola berpikirnya saja. Kalau saya sebut teknologi ini sudah menggunakan itu dengan memanfaatkan gitu ya, atau dengan bukan, maksudnya ipteknya tetap ada. Iya. Nah, kalau peduli lingkungan kewirausahaan itu sebenarnya sekalipun dihapus, misalkan nih menjadi lembaga pendidikan yang dalam iptek, imtak, iptek dan berkarakter Pancasila yang sudah lingkungan, sudah sebenarnya gitu. Tapi dia masuk di situ. Ya peduli lingkungan kan ya sebenarnya iman takwa masuk ya. Cuma ini kan maksudnya di dalam kebinekaan tadi. Berarti kalau untuk pelajar tadi pelajarnya berkarakter Pancasila. Bukan kalau iya itu tadi otomatis pelajar juga akan menjadi berkarakter Pancasila. Kalau lembaganya, kalau namanya lembaga itu kan pasti di dalamnya ada pelajar.
Kalau lebih ditekankan kata pelajar, berarti gurunya mah nggak usah. Bisa olah kata pelajar, tapi kalau karakter Pancasila berarti semuanya. Menjadi lembaga pendidikan yang unggul dalam iptek dan peduli lingkungan itu kan tadi dan berkarakter Pancasila. Karena kan menambahkan ya Pak, karena memang di P5 sendiri kan ada tema-tema tersebut. Salah satu temanya sudah kemarin kita ambil kan. Yang misalnya ada kan ya? Iya, kita kan semester ini juga kan kemungkinan akan kewirausahaan temanya. Nah itu juga sudah masuk di tema profil pelajar Pancasila nih. Kalau tema kan bisa ganti. Iya, jadi sudah mencakup di situ Bu. Jadi dengan kata-kata tadi kata Pak Haji berkarakter pelajar berkarakter Pancasila misalnya. Jadi peduli lingkungan dan berwarna itu udah hilang gitu kan kalau sudah ditambahin kata-kata. Sebenarnya dengan imtak juga sudah hilang semua ya. Cuma kadang-kadang orang cenderung kalau imtak itu lebih kepada agamanya, iptek kepada teknologinya. Nah kalau yang memang toleransi dengan sesama teman gotong royong itu baru ke Pancasila. Lingkungan hidup misal ya, itu di satu menambah suasana baru, yang kedua pengetahuan bertambah, yang kalau memang ada biayanya dan ada dianggarkan, itu kita undang dari Kementerian Lingkungan Hidup atau apa di kabupaten, misalkan sampah, siapa yang menangani sampah, hadirkan. Iya, jangan mereka punya channel kemana-kemananya gitu ya. Ya saat itu yang kedua gini, artinya kan kalau saya lihat menimba dari SMA Negeri 4 Kota itu, jadi kita harus menjadi diri orang lain. Misalnya saya basicnya matematik, tapi harus seolah-olah serba tahu tentang tari, betul kan begitu ya? Iya semuanya. Nah, kenapa tidak ada salahnya bahwa kita tidak mampu, tapi dihadirkan lah. Kalau memang itu tentang tari tradisional, ambil guru tari, walaupun sekedar hanya sosialisasi ataupun kalau tentang sama hadirkan, kalau kesehatan hadirkan dari puskesmas, keamanan hadirkan dari Koramil, dari itu tentang katakanlah ya bela negara misalkan kan ya dari Auri hadirkan, jadi suasana anak pun akan beda. Bukan masalah bosan tidak bosan dan gurunya, karena anak tahu bapak ini guru matematik, kok mau nyoba jelasin itu, walaupun bisa jadi menguasai sih. Iya. Karena untuk tujuan dari tujuannya kampanye untuk murid-murid kita juga supaya mereka bisa siap untuk menjadi warga dunia. Nah, salah satunya dari prakarsa perubahannya adalah dengan melalui panen raya proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertema kewirausahaan. Setelah dilakukan proses bagja, kemudian dibuat daftar-daftar tindakan, mulai dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, kemudian digali mimpi, jabarkan rencana, sampai atur eksekusi. Alhamdulillah kita bisa berjumpa ya untuk membantu teman kita, rekan kita, Ibu Fathia dalam menyelesaikan tugas diklatnya, yaitu fasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan. Alhamdulillah tadi sudah terlihat visinya ya sudah mengarah kepada keberpihakan kepada murid, meskipun ya tidak banyak yang dirubah karena memang sudah mencerminkan.